istilahnya mas, si transkrip nilai ini udah ada, terus mau dikemanain? Kan janjinya STIMIK tuh mau dilakukan perpindahan mahasiswa, cuman prosesnya itu sampai sekarang saya nggak tahu, kurang info, nggak ada info. Sudah ada beberapa perguruan tinggi yang didatangi begitu ya, dan melapor ke kami. Nah, nanti kami akan bantu melakukan verifikasi terhadap kebenaran data-data tersebut. Lihat kabar terbaru dari itu nunggu yang 2 minggu hasil audensi yang di DPR tuh Pak, katanya dikasih waktu 2 minggu untuk peralihan, perbaikan nilai, data dan lain-lain. Setelah tahapan itu saya juga nggak tahu nanti kelanjutannya mau seperti apa. Kalau yayasan sendiri itu belum pernah menghadap kami kembali dalam konteks ini sejak SK itu diberikan. Begitu ya Bu Lestari? Iya betul Pak, belum Ya. ada yang kita lihat. Saya kerja keras buat kuliah, tapi ternyata hasilnya sekarang gini. Vina Sri Rahayu, mahasiswi STMIK Tasikmalaya, Jawa Barat, tak kuasa menahan air matanya saat diwawancara terkait kabar terkini soal status perkuliahan dirinya. Sejak izin kampus tempatnya kuliah dicabut, status ia dan mahasiswa lainnya menggantung tidak pasti. Padahal dari awal hingga semester 6 sekarang, ia kerap mengikuti kuliah sebagaimana mestinya. Ada proses perkuliahan sesuai rencana kartu studi. Maka saat mendengar kabar soal izin kampusnya dicabut lantaran ada pembelajaran fiktif, ia mengaku kaget. Pasalnya selama 3 tahun ini ia selalu memenuhi kewajibannya sebagai mahasiswa, mulai dari membayar biaya pendaftaran dan semesteran hingga mengikuti perkuliahan. Hampir semua agenda kampus tidak ia abaikan. Untuk itu dirinya berharap bisa segera melanjutkan studi dan menuntaskannya sesuai rencana. Jika berpijak pada agenda akademik, waktu kuliahnya tinggal 1 tahun lagi. Segala usaha dan jerih payahnya bakal segera berakhir dan akan mendapatkan titel seperti yang dibayangkan. Tapi ternyata saat dirinya akan sampai ke garis finish, izin STMIK Tasikmalaya dicabut, sehingga kini nasibnya menjadi tidak jelas. Padahal untuk bisa kuliah dan bertahan hingga 6 semester baginya bukan perkara mudah. Saya ke STIMIK tuh istilahnya dari nol, dari mulai biaya pendaftaran, biaya per semesteran, saya banting tulang kerja Pak. Saya ngambil kelas sore tuh ya untuk biaya kuliah juga salah satunya. Tapi ternyata hasilnya nihil sekarang. Saya kerja keras buat kuliah, tapi ternyata hasilnya sekarang gini. Mahasiswi S1 Teknik Informatika ini meminta pihak yayasan segera menepati janji-janji yang akan dipenuhi dalam waktu 2 pekan, terhitung sejak 27 Maret 2023. Ada banyak janji yang disampaikan pihak yayasan. Satu di antaranya adalah segera memindahkan mahasiswa ke kampus lain tanpa membebankan biaya masuk kepada orang tua. Kini waktu yang tersisa tinggal menghitung hari. Namun status perkuliahan dirinya dan mahasiswa lainnya belum ada kejelasan. Sejumlah langkah sudah ia tempuh, seperti melengkapi profil di sistem informasi akademik, mengambil transkrip akademik, dan yang lainnya. Namun kini ia bingung harus bagaimana lagi, karena dari pihak yayasan tidak memberikan arahan detail. Setiap dihubungi, pihak kampus tidak merespon dengan cepat. Ditanya via pesan singkat pun cuma dibaca dan tidak dijawab. Selama ini ia hanya mendapatkan informasi dari grup mahasiswa dan itu pun tidak lengkap. Kalau memang mau dipindahkan, tolong lebih proaktif lagi. Jangan sampai kita tertinggal banyak SKS Pak. Istilahnya waktu terus berjalan, tapi pihak kampus sekarang kabar terbaru juga belum ada informasi yang jelas.
pengen pihak kampus tuh tolong lebih proaktif lagi memberikan informasi. Misalkan pihak kampus nih udah ngelakuin misalkan MOU-an dengan kampus lain ini mau nih nerima, ya udah ayo gimana kelanjutannya, transkrip kita udah ada, istilahnya perpindahannya mau kapan. Terus kalau misalkan ya pengen harapannya ya tolong diperjelas status kita sebagai mahasiswa. Dihubungi via telepon, ex pelaksana tugas Ketua STMIK Tasikmalaya Rahadi Deli Saputra tidak memberikan respon. Padahal sisa waktu untuk menunaikan janji-janji yayasan kepada mahasiswa tinggal hitungan hari. Dan ternyata sejak pencabutan izin sampai sekarang, pihak yayasan yang menaungi STMIK Tasikmalaya belum berkoordinasi lagi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Hal itu diketahui dari keterangan Kepala LL Dikti 4 Samsuri dalam wawancara via Zoom pada Selasa 24 Maret 2023. Selama ini katanya yang sudah berkoordinasi terkait proses pemindahan mahasiswa STMIK Tasikmalaya baru perguruan tinggi penerima, sementara pihak yayasan belum ada. Ia mengira pihak yayasan sudah memahami setiap prosedur, sehingga tak perlu berkoordinasi lagi dengan lembaga layanan dikti yang diantara tugasnya adalah membina dan mengawasi perguruan tinggi swasta. Sebenarnya bagaimana prosedur pemindahan mahasiswa dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain? Prosedur legalnya sama dengan mahasiswa berpindah begitu ya. Jadi mahasiswa yang memang sudah ada proses pembelajarannya, ya proses pembelajaran di kampus sebelumnya, mendapatkan rekomendasi dari badan penyelenggara, berarti dalam hal ini badan penyelenggara yang menangani STMIK Tasik. Kemudian data mahasiswa tersebut sudah ada di pangkalan data pendidikan tinggi. Kemudian ada riwayat proses pembelajaran, ya ada riwayat proses pembelajaran, maka mahasiswa tersebut bisa dipindah. Kalau berkasnya sudah masuk ke LL Dikti, ya ini kan kita validasi kebenaran datanya ada di PD Dikti atau tidak. Data mahasiswa tersebut tercantum di DPD Dikti, kemudian divalidasi proses pembelajaran, kemudian dibuatkan berita acara bahwa itu benar, ya lazimnya kita sekitar 1 bulan saya kira ya. Samsuri menyarankan bagi mahasiswa yang tercatat di pangkalan data pendidikan tinggi dan mengikuti perkuliahan dengan benar, terus mendorong yayasan untuk segera melakukan proses pemindahan ke perguruan tinggi lain. Untuk itu, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 bakal melakukan proses verifikasi dan validasi data-data terkait, sehingga proses pemindahan mahasiswa berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian saya juga titip kepada seluruh masyarakat, ketika menjadi mahasiswa lebih juga kritis gitu ya. Cek ketika masuk sebagai mahasiswa gitu ya, katakanlah setengah semester kemudian, cek datanya itu sudah masuk di PD Dikti atau belum ya. Contoh masuk di bulan Agustus begitu, maka awal Oktober itu mestinya datanya sudah ada di PD Dikti. Kemudian juga cek berkala ataupun rekam baik-baik semua dokumen pembelajaran, misal KRS, kartu rencana studi, KHS, dan lain sebagainya. Itu mahasiswa harus betul-betul kritis begitu ya. Itu wajib dimiliki ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini gitu. Jadi kepada mahasiswa yang betul-betul menjadi mahasiswa, saya pikir tetap tenang dan segera meminta kepada badan penyelenggara, karena itu sepenuhnya tanggung jawab badan penyelenggara untuk proses kepindahannya. Jadi tuntutan mahasiswa itu kepada badan penyelenggara sesuai dengan Permendikbud nomor 7 yang juga dituangkan di dalam SK pencabutan izin operasional terhadap perguruan tinggi.
Perjalanan panjang Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tasikmalaya harus berhenti pada 2022. Kemendikbudristek mencabut izin pendirian perguruan tinggi yang dirintis sejak 1995 itu. Segala upaya yang ditempuh dari semula berupa Lembaga Pendidikan Terpadu Duta Komputer Indonesia hingga menjadi sekolah tinggi hancur seketika. STMIK Tasikmalaya yang digadang-gadang sebagai pelopor sarjana komputer itu harus ditutup lantaran punya banyak rapor merah. Kemendikbudristek telah mencabut izin pendirian STMIK Tasikmalaya yang dikarenakan 3 hal fatal, yakni melakukan penggelembungan data mahasiswa, pembelajaran fiktif, dan tidak terpenuhinya standar nasional pendidikan tinggi.